Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala ad-diyata fi qulubil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, menjadi kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, sehingga dengannya kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa
semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan, dan juga berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang-orang yang bertakwa, janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problem kehidupan yang dialaminya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat, mari kita senantiasa menjaga ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kita dalam segala aktivitas kita. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, di dalam diri kita sebagai makhluk Allah, manusia biasa, Allah mengilhamkan di dalam jiwa kita dua kecenderungan. Yang ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syams, wa alhamaha fujuraha taqwaha. Di dalam jiwa kita, di dalam jiwa manusia, Allah mengilhamkan kecenderungan untuk berbuat dosa dan kecenderungan untuk bertakwa. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian Allah mengatakan, beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan berbagai macam dosa, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang akan melahirkan dosa. Apakah itu kufur, apakah itu iri hati, dengki, dan sebagainya. Semua ini yang akan membuat kita merugi kalau kita tidak mampu menjaga kesucian jiwa kita. Maka oleh karena itu, Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk menjaga kesucian jiwa ini, yaitu dengan cara mendekatkan selalu diri kita kepadanya dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Yang inilah yang akan membersihkan jiwa, yang akan membawa kita kepada orang-orang yang beruntung, senantiasa berada dalam koridor yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, selalu mengajak jiwa kita untuk cenderung kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Karena pada prinsipnya manusia itu memiliki dua faktor untuk senantiasa ingkar atau tidak ikut kepada perintah Tuhannya. Faktor itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah di dalam diri kita ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk Allah yang lain, seperti malaikat. Malaikat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hawa nafsu. Maka dia tidak pernah ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Sementara manusia dibekali dengan hawa nafsu, sebetulnya bukan untuk ingkar kepada Tuhannya, tetapi bagaimana dengan hawa nafsu yang Allah berikan kepadanya yang mampu mengelola alam ini dengan berbagai macam isinya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Kalau manusia tidak memiliki hawa nafsu, maka tidak ada keinginan-keinginan, tidak ada kecenderungan-kecenderungan, tidak ada keinginan untuk
berat berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini adalah bukan untuk dihilangkan, tetapi bagaimana hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini dikelola dengan baik sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam diri manusia ada 3 hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang berbahaya bagi kita, yang cenderung mendorong kita untuk mengotori jiwa kita, itu adalah nafsu amarah. Nafsu yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua yang kadang membuat kita lupa atau ingkar kepada Tuhan kita atau berdosa, adanya egoisme di dalam diri kita. Yang kadang kala membuat kita menghalalkan berbagai macam cara untuk menggapai tujuan kita. Jadi meskipun manusia itu secara fisik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya sebagaimana dinyatakan di dalam surah At-Tin, tetapi dari non fisik manusia memiliki kekurangan-kekurangan. Manusia memiliki ketidaksempurnaan, karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya ketidaksempurnaan kita ini adalah jalan bagi syaitan, iblis untuk menggoda hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga kita cenderung condong untuk melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faktor internal. Sementara faktor eksternal yang kadang-kala kita mengotori jiwa kita atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adanya makhluk yang disebut dengan iblis atau syaitan. Syaitan inilah yang datang kadang setiap saat kepada kita untuk menggoda kita, menggelincirkan kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang sudah diminta oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 14 sampai 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fa bima aqwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini dialog iblis dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan iblis dari surga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam, maka iblis meminta kepada Allah, wahai Tuhan, tangguhkanlah saya sampai kiamat dunia ini. Lalu Allah mengatakan, oke, saya tangguhkan kamu, tidak mewafatkan kamu. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Lalu iblis berkata, karena engkau telah melaknat saya, maka niscaya saya akan duduk menghalangi semua hamba-hambamu untuk taat kepadamu. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min aymanihim wa min khalfihim wa an syama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan datang dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya untuk menggoda dia supaya mereka tidak pandai bersyukur, dan engkau tidak akan mendapati mereka syukur kepada. Jadi iblis ini memang sudah bersumpah di hadapan Allah, dan mereka iblis bersama syaitan ini sesuai dengan perjanjiannya dengan Allah untuk menggoda kita, menggelincirkan kita, akan datang dari depan kita, belakang kita, kanan, kiri kita, untuk menggoda kita supaya kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung untuk selalu berbuat dosa. Cuma ada 2 yang iblis tidak bisa datangi, dari atas dan dari bawah. Jadi hamba Allah, manusia yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah dan selalu bersujud
digoda atau digelincirkan oleh iblis bersama konco-konco. Di ayat yang lain dikatakan, qala rabbi ma aqwaitani law zayyinanna lahum ajma'in fil ardi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala rabbi ma aqwaitani law zayyinanna lahum fil ardi wa law niyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi hanya hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang tidak mampu digoda dan digelincirkan oleh syaitan. Jadi selama hamba itu keikhlasannya masih kurang, baik itu beribadah maupun beraktivitas untuk duniawi maupun akhiratnya, belum sempurna keikhlasannya, maka syaitan akan datang dari sisi itu menggoda manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Maka oleh karena itu, karena iblis adalah musuh kita dan sudah meminta bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari teman dari makhluk manusia, menemani mereka nanti di neraka. Oleh karena itu, mari kita menjaga diri kita, jangan sampai kita menjadi temannya iblis, temannya yang akan dibakar, disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita jalan solusi dari apa yang kita alami saat ini, dari kekurangan yang kita miliki, dari hawa nafsu yang kadang-kala membuat kita terdorong untuk mengotori jiwa kita, dari iblis yang senantiasa menggoda kita sehingga kita berbuat dosa. Maka Allah memberikan kepada kita solusi supaya ini bisa terhapus di hadapan Allah, yaitu dengan jalan taubat. Allah mengetahui kekurangan dan kelemahan kita, sehingga Allah memberikan kepada kita pintu untuk menghapus segala kekurangan dan dosa-dosa kita ini, yaitu dengan cara bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang sebenar-benarnya adalah taubat yang diucapkan di hadapan Allah, yang bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukan, menyesali apa yang telah diperbuat. Maka itulah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang diterima adalah taubat yang disampaikan di hadapan Allah sebelum nyawa berada di tenggorokan. Tapi ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, maka taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah, fa inna Allah yatubu alaihi, inna Allah ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah setelah berbuat kesalahan, kezaliman, lalu kemudian memperbaiki kesalahannya itu, wa aslah. Jadi setelah berbuat salah, ada perbaikan, dia melakukan perbaikan. Fa inna Allah yatubu, sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan jalan yang Allah telah berikan kepada kita, pintu yang Allah telah berikan kepada kita, pintu taubat. Karena kita semua tidak ada yang lepas dari salah dan dosa. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan gila. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita bertemu dengan akhir ajal kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisab bi hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم. Hadirin jamaah Jumat kita hormati Allah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman dan kemampuan fisik dan jasmani untuk mampu mengaktualisasikan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertaubat sebelum datangnya ajal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wassallu min fadlikum wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lam.